Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat al-kurama wa fadilatul fuqara para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua DKM beserta staf dan jajarannya, remaja dan remaji yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, falhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahan tatap muka, bermujalasah, duduk bersama, mudzakarah tukar pikiran dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita, tujuan kita senantiasa dihitung sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti biasanya kalau ustaz biasa keliling yang dihadapi bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi pada malam hari ini Bapak berhadapan langsung dengan pemuda dan pemudi yang alhamdulillah ini merupakan satu kebanggaan, sebab di akhir zaman pemuda dan pemudi banyak dirasuki oleh godaan setan-setan yang tertutup. Betul? Makanya ada anak muda yang mau ngaji itu asyaddu hubbatillah. Anak muda datang ke majelis ilmu, baca sholawatan, itu paling dicintai oleh Allah. Kalau ada orang tua ngaji ke masjid, wajar. Jadi ya, orang tua rajin ke masjid, wajar. Udah tua mau ngapain lagi? Tapi kalau ada anak muda ke masjid untuk ilmu, itu luar biasa. Kenapa? Sebab darah muda itu deras. Darah muda itu emosinya tinggi, lagi sedang-sedangnya mencari jati diri, lagi sedang-sedangnya mencari memilih pergaulan dan teman. Tapi alhamdulillah itu semua bisa diblokir. Ditinggalkan hawa dan nafsu, ditinggalkan kebiasaan pemuda pada umumnya yang biasanya nongkrong di balai bawa gitar, yang biasanya boncengan cowok cewek naik motor. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini di masjid, alhamdulillah. Padahal pemuda-pemuda yang di sana belum tentu senang sama pengajian. Pemuda di luar sana belum tentu senang sama sholawat. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi langkah yang istiqomah terus-menerus. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita semua membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tolong dicatat, ya. Ada 4 malaikat yang berikrar
yang bersaksi di hadapan Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan membaca sholawat. Malaikat yang berikrar di hadapan Rasul ada 4. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, dan yang keempat malaikat Israil. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hei Muhammad, kalau ada umatmu yang baca sholawat fi kulli yawmin wa lailatin asra marrah, enggak usah banyak-banyak, 10 kali aja sehari semalam. Akhidun biyadihi wa amruhu ala sirati kal barqil khatib. Kata malaikat Jibril, nanti umatmu ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, aku tuntun tangannya, dan akan aku lewati jembatan seperti kilat yang menyambar, baru melangkahkan kaki sudah di depan pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Sebab orang yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim berbagai macam keadaannya. Ada yang ngesot, ya. Nanti kan kita ketika sudah meninggal itu dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Itu 3000 tahun kita di sana. Ufatan mu'atan ghurla, telanjang bulat tanpa busana selain ampun. Ini kerennya anak muda nih. Telanjang bulat tanpa busana selain ampun. Sampai-sampai Siti Aisyah bertanya sama Rasul, ya Rasul, memangnya mereka nanti kalau kumpul di padang mahsyar nggak pakai baju, apakah tidak melihat aurat satu sama lain? Kata Rasul, nggak sempat mikirin aurat orang, karena kondisi kita di padang mahsyar sudah menakutkan. Kenapa? Karena ingin berhadapan dengan Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Berapa tahun di padang mahsyar? Di Thalathi alafin muksan. Enggak lama, cuma 3000 tahun. Oh. Berapa tahun? 3000 tahun. Jadi kok udah di sana mah enggak dengar cerita ini. Ya, adik-adik udah dengar nih. Alhamdulillah dapat ilmu. Setelah 3000 tahun di padang mahsyar, kalau Khalidul Mughawis bahkan keringat kita menenggelamkan. Saking panasnya, sampai-sampai keringat kita ada yang sampai lutut, sampai pinggang, sampai pundak, tergantung amalnya dunia. Kalau yang hobinya TikTokan, waduh, itu keringatnya itu udah sampai atas. Kalau TikTok, yang suka main TikTok, cowok apa cewek? Cowok mah mainnya game online ya. Rasulullah itu TikTok merusak. Yang suka main TikTok, saya tinggalin ya, nggak ada gunanya. Dengan tadi tuh apa yang di fotokopi dihafalin, ya. Subhanallah. Setelah 3000 tahun kita di padang mahsyar, kemudian melewati fase yang kedua, yakni melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ad-dabbu minasari wa haddu minasayf, jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Perjalanannya 1500 tahun kita melangkah. Di bawahnya ada Suja'ul Aqra, ular berkepala 7, wa aqaimu, dan kerajaan raksasa, wa narun aswadu, dan api hitam yang menyala-nyala. Bayangkan. Jadi bakal terjadi, itu bukan cerita upin-ipin, bukan. Serius ini, serius. Bakal kita alami masih. Oke, takut banget. Ngeri ya. Ilmu ini ilmu.
Wa ba'duhum man yazhaf, ada juga sebagian yang melewati dalam keadaan esot. Wa ba'duhum turfihun nar, yang melewati dalam keadaan bergelantungan di atas jembatan. Wa ba'duhum kariyah, ada yang cepatnya seperti angin berhembus. Wa ba'duhum ka'ajwadil khair, ada yang melewati seperti orang yang naik tunggangan. Dan yang tercepat wa ba'duhum kalbarqil khatib, yaitu melewati seperti kilat menyambar, baru melangkahkan kaki udah sampai. Kenapa? Siapa? Karena dia dituntut oleh malaikat Jibril alaihi. Siapa yang dituntut? Orang yang rajin baca sholawat. Itu. Tadi yang bapak-bapak ibu baca, bapak aja. Ya Allah, ada Mahalul Qiyam, ada Ya Rabbi Zul ada Muhammad, ada yang baca. Dan kayak Habib Iman barang gemuk. Ya, ini harus nanti berganti. Alhamdulillah ini dibimbing oleh para ustaz, kemudian para bapak yang juga nungguin. Ya Allah, gimana nggak cinta sama anak muda? Subhanallah, Tuhan, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Karena orang-orang tua kita bakal selesai mengurus DKM, itu akan tergantikan nanti oleh para pemuda dan pemudi. Alhamdulillah, melihat anak muda ngaji luar biasa. Walaupun ada yang pilih apa nih? Ngantuk. Gak apa-apa ngantuk dari pengajian tuh. Ya Allah, ngantuknya di pengajian lebih baik daripada ngantuknya di depan TV. Betul? Betul. Tuh kata malaikat Jibril alaihissalam, yang rajin baca sholawat, tangannya dituntun ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat. Kemudian yang kedua kata malaikat Mikail. Dia tahu juga di nama malaikat. Malaikat Mikail tugasnya ngapain? Malaikat Mikail tugasnya ngapain? Selamat siang. Iya. Tengah-tengah. Agung. Mana Agung? Malaikat Mikail tugasnya ngapain? Waduh, harus ujian lagi nih. Mencabut nyawa. Oh, malaikat Israel. Malaikat Mikail itu tugasnya menurunkan hujan dan membagikan rezeki. Kata malaikat Mikail, "Hei Muhammad." Nanti ada tanya jawab ya. Apa yang Bapak sampaikan dicerna apa enggak? Hei Muhammad, kalau ada umatku sering baca sholawat, maka nanti di telaga surga asqihim bihaudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku yang akan menuangkan airnya kepada umatku yang rajin sholawat. Ya Allah, dituangkan air minum kita oleh malaikat Mikail, yang airnya diambil dari telaga surga. Atyabu, lebih wangi daripada mendrair miski, dari aroma minyak kasturi, telaga surga, dan lebih putih daripada susu. Masya Allah. Yang ambil siapa tadi? Buat siapa? Bapak jadi tawarin sama Pak Ustaz, rasanya dikasih minum tadi sama mbak-mbak. Apalagi nanti yang menuangkan minum adalah malaikat Mikail alaihissalam. Ini buat kamu yang dulu di dunia rajin baca sholawat. Mikail. Kata malaikat
Waduh. Tugasnya ngapain Israfil itu? Hidup sangka. Muhammad, apabila ada umatku yang rajin baca sholawat, maka asjudu lillahi, aku akan sujud kepada Allah, ma'arfa'u roksi, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku hatta yastaghfirullahu, sampai Allah mengampuni dosa-dosanya umatku yang baca sholawat. Alhamdulillah. Jadi malam Israfil sujud kepada Allah sambil berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad yang dulu di dunia baca sholawat. Aku gak akan mengangkat kepalaku, ya Allah, sebelum Kau ampuni mereka. Amazing kan? Istimewa itu malaikat Israfil, ya Allah. Dan terakhir kata malaikat Israfil, tugasnya ngapain nih? Cabut. Wahai Muhammad, kalau ada umatku yang rajin pada sholawat, nih kata malaikat Israfil, akbadu ruhahu kama akbadu ruhal anbiya, maka nanti ketika aku cabut nyawanya, enteng seperti aku cabut nyawanya para nabi dan rasul. Ini mbak-mbak dan mbak ini berarti mas-mas ya, mas-mas. Nanti kalau meninggal dicabut nyawa sama malaikat Israfil, itu gak terasa sakit. Karena apa? Di dunia rajin baca sholat. Ya Allah, ya Allah. Ya mas-mas ya, ada yang ngantuk. Kalau ngantuk nih, kalau ngantuk itu kan muab ya, minas syaitan, datang dari setan. Maka kata Rasul, idza tata'aba ahadukum falyukzim mastata'tum. Kalau kamu pengen muab, maka tahan semampunya. Nah, gitu, tahan. Jangan sampai mampu. Fa'ilam yastati', kalau kamu gak kuat juga itu nahan muab, falyumsik, maka tahanlah ala yadihi, dengan tangan kiri dibalik. Mulut terbuka misalkan nih, tahan pakai tangan kiri dibalik. Itu jangan bersuara, nggak boleh. Kenapa kalau mau ditahan? Maka yadkhuluhu as-syayatin, setan-setan itu masuk ke dalam mulut kalau terbuka. Itu setan masuk ke genderuwo, apalagi buto hijau, sidololo, sengesot, orangnya, wah masuk semua nih. Tapi yang pakai masker aman, yang mau gak ketahuan dia. Ya Allah, Alhamdulillah. Ada akhlaknya. Minum juga ada akhlaknya. Misalnya ada tanafus dibagi 3. Kalau minum nih, ini dengerin 3 titik. Minum pakai tangan kanan, tangan kiri. Kanan. Berdiri apa duduk? Duduk. Moga semoga narahadukum kalimat hadisnya, janganlah kamu minum dalam keadaan berdiri. At-tayammum, menggunakan tangan kanan. Bicara dari jematil tanafus, dibagi 3 tingkat. Ketika ingin memulai, baca bismillah. Bismillah. Ketika selesai baca alhamdulillah. Minum lagi bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ini minum cara Rasul. Enggak boleh. Bluk enggak boleh. Apalagi pegang tangan kiri. Wala tatanaw
dibenci oleh syariat. Tuh, cara minum aja diajarin sama Rasul. Alhamdulillah. Ini kalau nggak ngaji tahu nggak? Nggak tahu, kalau nggak ngaji nggak tahu. Dari belakang begini satu situ, satu situ. Oh, ini ya. Diajarin sama Rasul, ya Allah. Mulai dari hal yang terkecil. Putih buku deh, putih buku. Punya buku nggak? Nih, putih buku dengerin. Ya. Yustahabbu taqrimul asfar ayat tadiya bisababil yumna, disunahkan memutih kuku dimulai dari telunjuk sebelah kanan. Begitu. Bila khinsiriha sampai kelingking. Telunjuk, tengah, manis, kelingking yang kanan. Adapun yang kiri ayat tadiya bisababil yusra, dimulai dari kelingking sebelah kiri ila ibhamiha sampai jempol. Wa yakhtimu ibhamul yumna, dan terakhir jempol sebelah kanan. Tuh. Ini ada jempolnya, ada jempolnya. Coba ini, siapa namanya? Hah? Egi, rambutnya keren tuh rambutnya. Egi kelas SMP, SMA, kerja, kuliah kawin. Oh, kuliah. Tadi buku dimulai dari mana Ki? Dari kanan Pak. Bagian apa dulu? Bagian ujung. Terus? Dari tengah. Terus? Terus? Pinky. Nah, terus? Terus ini balik ini. Kaki ini Pak. Luar biasa. Egi. Fa'amar Islami, istri bapak WA. Jadi apa lagi? Ini kaki nih, buku kaki. Fa'amar Islami ayat batariah bikhimsil yumna wa yakhtimu khimsil yusra, dimulai dengan kelingking sebelah kanan. Terus lepet ujungnya kelingking sebelah kiri. Jadi kalau kaki dari sini seret gitu. Ini dalam surah ngajarin di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Ibnu Al-Ghazali dijelaskan. Dalam kitab Risalatul Mu'awan karangan Abdul Haddad. Ya, nanti kalau kamu di buku caranya sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu aja dulu sebagai perkenalan. Selebihnya barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan bebas, mau agama, karir, jodoh, rumah tangga, keuangan, ekonomi, asmara, kami persilakan. Ya, tanya. Ini begini ya. Bukan nama Jodiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi dari RT 03.
Yuk kopi. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah kebersihan sebagian dari iman itu sebuah hadis? Jika itu hadis riwayat apa? Coba ngetes sebenarnya. Yang lain. Lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Namanya Suci. Suci dan mensucikan ya. Iya. Saya mau tanya Ustaz, yang kan tadi Ustaz ngomong tentang gunting kuku ya. Kan kita sebagai cewek itu kan ada menstruasi gitu Ustaz ya. Ada halangan. Terus itu kalau misalnya kita mau gunting kuku kan ada yang bilang jangan gunting kuku kalau lagi haid kayak gitu. Terus katanya juga ada hadisnya. Terus emang itu benar Ustaz nggak boleh? Lagi satu lagi. Ayo tanya. Ayo. Ya. Udah. Enggak lagi biar sekalian. Tuh yang belakang. Masih aja dulu sih. Masih ya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Namanya bangun. Berdiri. Nama saya Ayu. Jadi katanya tuh kalau misalnya yang muslim itu masuk neraka bisa masuk surga lagi atau enggak Ustaz? Kalau tadi orang muslim itu masuk neraka, bisa masuk surga lagi nggak? Iya. Oh, gitu. Yang pertama pertanyaan dari Yun Ovi. Kedua remaja, tanggung jawab Pak Yopi. Berkaitan tentang matan hadisnya seperti ini, an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagai dari iman. Kita harus tahu bahwasanya di dalam satu makalah itu ucapan ada yang dari Rasul namanya hadis aulan au fi'lan au taqririyan, baik itu apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, dan apa yang disepakati. Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hadis, dan kesemuanya itu disandarkan kepada Rasul disebut hadis. Dalam hadis itu ada sanad, ada matan, ada riwayat. An Abdullah bin Umar, biasanya seperti itu. An. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Rawahu, ada yang rawahu Bukhari, rawahu Muslim, itu panjang. Ada selain hadis namanya atar, alif, ta, sama roh, atar. Itu namanya qaulus sahabat, ucapan sahabat. Atau disebut juga dengan khobar. Ada yang ketiga
disebut maqalatul ulama, ucapannya para ulama. Sebenarnya dalam An-Nazaratul Iman ada yang mengatakan hadis, tapi juga tidak jelas riwayatnya, tapi jelas matanya. Ada juga yang mengatakan qaulul ulama, ucapan para ulama, seperti hadis tutul ilma wa usin, tututlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Itu ada yang mengatakan hadis, ada yang mengatakan ucapan para ulama. Itu ada di ilmu mustalah hadis. Artinya kalau hadis secara lengkap yang disebut hadis yang sahih itu lengkap secara sanad, lengkap secara matan, lengkap secara riwayat. Riwayat itu rawahu Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Ahmad riwayat. Kalau ada sanadnya, ada matannya, ada riwayatnya, itu hadis. Bisa hasan, bisa dhaif, bisa sahih. Kalau ucapan ulama itu tidak ada matan, tidak ada sanadnya, tidak ada rawinya. Ucapan para ulama seperti ucapan para ulama madhab, ucapan para kiai dan lain sebagainya. Cuman yang terpenting adalah esensi kebersihan itu seperti apa. Ya, nanti kita akan belajar tentang toharoh, air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air mustakmal, air mutanajis, kemudian tayammum, mandi wajib. Sudah mandi wajib kan semuanya? Saya rasa nanti itu yang terpenting buat kita. Jadi bukan perdebatan masalah ini hadis atau bukan hadis. Itu mah kajian pesantren biasanya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari suci dan mensucikan. Aku lupa tadi pertanyaannya. Apabila seorang perempuan dalam keadaan haid, apa benar tidak boleh mengunjungi kuku, tidak boleh mengunjungi rambut? Kita harus tahu maqasid syariat. Larangan dan perintah itu ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya subhat. Di hukum Islam itu 5: wajib, haram, sunnah, makruh, terakhir apa? Subhat. Nah, larangan yang sudah disampaikan itu sifatnya sunnah atau makruh. Kalau berbicara perintah, perintahnya wajib apa sunnah. Nah, ulama mengatakan wayang bagi dan seyogianya bagi orang yang sedang dalam keadaan ayyazila Allah yazila, tidak boleh menghilangkan apa rambut ini, sa'run rambut, auzufrun atau hukumin badanihi dari badannya. Jadi seyogianya bagi orang yang sedang dalam keadaan hadas besar itu tidak boleh menghilangkan sesuatu apapun yang terdapat di dalam dirinya. Min sa'rihi, baik itu rambutnya, au zufrihi atau kukunya. Nah, ini kan seyogianya kan kalau bisa. Nah, ketika kamu dalam keadaan haid jangan menghilangkan rambut atau kuku. Ini hukumnya sunnah. Sunnah kita nggak boleh gunting kuku dan gunting rambut. Artinya kalau kita gunting atau kita cukur haram apa makruh jatuhnya? Makruh, karena kebalikannya sunnah adalah makruh. Yang dipotong dengan sendirinya itu makruh. Kalau
Jadi tidak apa-apa. Jadi jangan sampai nanti rambut suci yang terpotong, kukunya yang terpotong dikumpulin. Nanti pas mandi dulu bareng mandiin. Ngapain? Yang sudah hilang hilang. Ya, buanglah mantan pada tempatnya. Dan sebaiknya kebaikan jangan diulang-ulang lagi. Yang lalu biarlah lalu. Paham ya? Kecuali begini, larangannya keras, haram menggunting kuku atau rambut dalam keadaan hadas. Nah, kalau haram kan berarti dosa. Haram itu dikerjakan dapat siksa. Apabila tidak dikerjakan dapat pahala. Sedangkan anjuran ini sifatnya sunnah. Kalau dilanggar jatuhnya makruh. Kalau anjurannya wajib, kebalikannya haram. Jadi bagaimana ini ya? Yang nomor 3, tadi siapa nanya tuh? Ayu. Yo, orang Islam yang suka enggak? Salah satu kenikmatan yang luar biasa kata sahabat Ali, yakhruju minad dunya mata ala iman. Yaitu seseorang ketika mati meninggalkan dunia masih dalam keadaan iman. Walaupun imannya mithqala dzarrah, setipis kulit bawang, itu bakal masuk ke dalam surga. Ustaz, bagaimana kalau banyak maksiat? Mampir dulu. Kemana? Tapi tidak selamanya orang Islam masuk neraka. Ustaz, kalau dosanya gede bagaimana? Paling lama orang Islam yang mati belum bertobat kepada Allah 7.000 tahun di neraka. Paling lama. Dosanya udah mabok, narkoba, zina dan sebagainya. 7.000, udah 7.000 tahun, kemudian diangkat kembali, dimasukkan ke dalam surga. 7.000, bayangkan 7.000. Berarti gak selamanya, kalau Ustaz, gak selamanya. Yang selamanya itu orang yang beragama selain Islam. Begitu ya. Paham? Yopi suci paham? Ya, jadi nggak usah kulit rambut, ya, kulit kuku, kemudian barang mandinya. Tapi kalau bisa dalam keadaan hadas ditahan, jangan gunting rambut, jangan gunting kuku. Kalau itu sudah terlanjur, ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Nggak usah CLWK. Mudah-mudahan itu saja sebagai perkenalan dari Bapak. Mudah-mudahan pengajian ini akan terus berlangsung. Ya. Yang kuliah tetap ngaji, yang kerja juga tetap karena kewajiban. Jadi nggak ada alasan itu kita sibuk kuliah, banyak tugas, kemudian kerja, pulang malam nggak ngaji, nggak ada alasan. Ya, karena ngaji itu hukumnya wajib, kan nggak tiap hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Bapak. Ya. Kita angkat tangan, Mas. Angkat tangan itu hak dua membuka ini sejajar dengan dua pundak. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa sayyidina wa qurrati a'yunina wa qurrati Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin as-salihin wa al-'alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal hamdu. Allahumma ja'alna ya Allah wa auladana wa ta'amidana min ahli al-'ilmi wa al-khair wa min ahli al-ibadah wa al-fadila wa min ahli al-istiqamah ya Allah wa min ahli al-istiqamah ya Allah wa min ahli al-istiqamah ya Allah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-istiqamah.
Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum